Di tengah malam yang hening, ketika penduduk Makkah terlelap dalam tidur, terjadi sebuah peristiwa luar biasa yang akan menggetarkan langit dan bumi. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati masa-masa paling menyakitkan dalam hidup beliau, yakni wafatnya dua sosok yang paling beliau cintai dan mendukung perjuangannya, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Tahun itu dikenal sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kesedihan mendalam. Dukungan moral dan perlindungan dari sang istri dan pamannya telah tiada. Kaum Quraisy semakin keras dalam menyakiti dan menentang dakwah beliau. Dalam kondisi hati yang begitu terluka dan penuh duka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan sebuah perjalanan yang luar biasa sebagai bentuk hiburan dan penguatan iman, Isra dan Miraj. Malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Ummu Hani binti Abu Thalib. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa kendaraan istimewa dari surga yang disebut Burak, seekor makhluk putih lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari bagal, yang mampu melangkah sejauh mata memandang dalam satu lompatan. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, naiklah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menaiki Burak dan dimulailah perjalanan malam yang penuh berkah dan keajaiban ini, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perjalanan pertama dimulai dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh Jibril alaihi salam. Burak melaju dengan kecepatan luar biasa, melintasi padang pasir, gunung, dan lembah hanya dalam waktu sekejap. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di beberapa tempat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, seperti di Madinah tempat hijrah kelak, Bukit Tursina tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu, dan Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Setiap tempat yang disinggahi memiliki nilai spiritual tinggi yang kelak akan memiliki hubungan dengan umat Islam dan sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Ketika akhirnya Rasulullah tiba di Masjidil Aqsa, beliau mendapati para nabi terdahulu telah berkumpul di sana. Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan lainnya semuanya telah hadir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi mereka dalam sholat berjamaah. Ini merupakan simbol bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki Burak dan memulai perjalanan dari Masjidil Haram, malam itu menjadi malam penuh keberkahan dan keajaiban. Bersama malaikat Jibril alaihi salam, beliau melakukan perjalanan yang tak dapat dinalar oleh logika manusia biasa. Dalam hitungan waktu yang sangat singkat, beliau menempuh jarak lebih dari 1.200 km menuju Masjidil Aqsa. Kendaraan Burak yang beliau tunggangi mampu melompati jarak sejauh mata memandang dalam satu langkah. Kecepatan ini adalah simbol bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang penuh dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril alaihi salam terus mendampingi Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan berbagai tempat penting sepanjang jalan. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, disebutkan bahwa Rasulullah singgah di beberapa tempat untuk sholat 2 rakaat. Madinah tempat hijrah beliau kelak. Bukit Tursina tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap tempat itu mengandung sejarah penting dalam perjalanan para nabi dan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Dengan berhenti dan sholat di tempat-tempat itu, seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penerus dan penyempurna risalah para nabi terdahulu. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, sebuah masjid agung yang telah diberkahi sekelilingnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati para nabi terdahulu telah berkumpul. Di sana, beliau diangkat sebagai imam dan memimpin sholat berjamaah bersama para nabi. Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan banyak lagi. Peristiwa ini memiliki makna yang sangat dalam. Pertama, pengakuan para nabi terhadap kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, simbolisasi bahwa Islam adalah penyempurna agama-agama sebelumnya. Dan ketiga, Masjidil Aqsa menjadi tempat yang suci bagi umat Islam, karena pernah menjadi kiblat pertama sebelum Ka'bah. Setelah sholat selesai, Malaikat Jibril alaihi salam membawa 2 bejana kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu berisi khamar arak dan satu lagi berisi susu. Rasulullah memilih bejana yang berisi susu. Maka Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Pilihan ini bukanlah sekadar simbol, melainkan isyarat bahwa ajaran Islam adalah ajaran fitrah manusia, bersih, suci, dan sesuai dengan kebutuhan rohani dan jasmani, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Jibril membawa 2 bejana kepada Rasulullah. Satu berisi khamar dan yang lain berisi susu. Maka beliau memilih susu. Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk melanjutkan bagian kedua dari perjalanan ini, yaitu Miraj, naik menembus langit-langit tertinggi, bertemu para nabi, bersambung ke episode 3. Menembus langit pertama dan pertemuan para nabi. Lanjutan episode 3 Isra Miraj. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Yusuf alaihi salam di langit ketiga, Malaikat Jibril alaihi salam kembali mempersilakan beliau untuk naik ke langit keempat. Langit demi langit Rasulullah lewati bukan sekadar tempat, namun juga pertemuan dengan ruh-ruh pilihan yang memperkuat keimanan dan mengokohkan posisi beliau sebagai penutup para nabi. Langit keempat, pertemuan dengan Nabi Idris alaihi salam. Ketika pintu langit keempat dibuka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh sosok mulia, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Sosok yang dikenal sebagai nabi yang sangat tekun dalam ibadah dan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril memperkenalkan Rasulullah, dan Nabi Idris pun menyambut beliau dengan penuh penghormatan. "Selamat datang, wahai Nabi yang syoleh dan saudara yang syoleh," kata Nabi Idris alaihi salam. Rasulullah melihat sendiri bagaimana Nabi Idris tinggal di tempat yang tinggi sebagaimana disebut dalam Quran Surah Maryam ayat 57. "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam 57. Pertemuan singkat tapi penuh makna ini menjadi penguat semangat bahwa Rasulullah benar-benar berada dalam perjalanan yang agung dan penuh rahmat. Langit kelima, Nabi Harun alaihi salam. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan ke langit kelima. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, saudara dari Nabi Musa. Sosok
Harun dikenal sebagai nabi yang lembut dan dicintai oleh kaumnya. Saat berjumpa, Nabi Harun juga memberikan salam dan doa kepada Rasulullah. Beliau menyampaikan kebahagiaannya atas kedatangan Rasulullah dan mendoakan keselamatan umatnya. Diriwayatkan dalam hadits syahih bahwa setiap nabi yang ditemui Rasulullah di langit menyambut beliau dengan ucapan yang serupa. Selamat datang wahai nabi yang syoleh dan saudara yang syoleh. Pertemuan demi pertemuan ini menggambarkan sambutan langit terhadap nabi akhir zaman, seolah memberi isyarat kepada seluruh makhluk bahwa misi kenabian kini telah sempurna. Langit ke-6, Nabi Musa alaihi salam. Setibanya di langit ke-6, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Sosok yang dalam sejarahnya adalah nabi yang sangat kuat dan sering berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa menyambut Rasulullah dengan rasa hormat. Namun ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit berikutnya, Musa menangis. Rasulullah bertanya pada Jibril tentang tangisan itu. Jibril menjawab, "Dia menangis karena umatmu yang lebih banyak masuk surga dibanding umatnya." Ini menjadi bukti kecintaan para nabi terhadap umat manusia dan sekaligus menjadi kabar gembira bagi umat Rasulullah. Perjalanan belum berakhir. Di episode berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Rasulullah kembali ke bumi dan menyampaikan kabar besar ini kepada kaum Quraisy. Episode 4, Sidratul Muntaha dan turunnya perintah sholat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati langit ke-7 dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sampai pada sebuah tempat yang tidak bisa dicapai oleh siapapun kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang sangat besar dan menakjubkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Keindahannya tidak bisa dilukiskan oleh akal manusia. Dari sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Di sini pula Jibril alaihi salam berhenti dan berkata, "Aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Jika aku melangkah, niscaya aku akan terbakar." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan seorang diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha terjadilah peristiwa paling agung dalam Isra Miraj, perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah dan umatnya untuk menjalankan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah menerima perintah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya, "Apa yang telah diperintahkan kepadamu oleh Rabbmu untuk umatmu?" Rasulullah menjawab, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam." Maka Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu melakukannya. Aku telah mencoba kepada Bani Israel dan mereka tidak sanggup." Maka Rasulullah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keringanan. Maka Allah mengurangi jumlahnya menjadi 45 kali. Lalu turun lagi kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa kembali menyarankan Rasulullah untuk meminta keringanan lagi. Maka beliau kembali menghadap Allah dan terus meminta keringanan secara bertahap, hingga jumlah sholat dikurangi menjadi 5 kali sehari semalam. Nabi Musa masih berkata, "Mintalah keringanan lagi, karena umatmu tidak akan sanggup." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa malu untuk kembali menghadap Allah. Maka terdengarlah suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Sesungguhnya sholat itu tetap 5 waktu,
tetapi pahalanya adalah 50 kali. Keputusan ini tidak akan diubah. Betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Rasulullah. Perintah sholat 50 waktu tetap diberikan pahala yang sama, meskipun hanya dikerjakan 5 kali. Ini adalah bentuk rahmat yang sangat besar. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke langit dunia dan melanjutkan perjalanannya ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai burak. Dari sana beliau kembali ke Makkah. Perjalanan luar biasa ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Makkah. Episode 6 Hikmah besar di balik Isra Miraj. Setelah kembali ke Makkah dan menghadapi reaksi keras dari kaum Quraisy, Isra Miraj tidak hanya menjadi perjalanan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga perjalanan rohani yang syarat akan makna dan pelajaran bagi umat Islam hingga akhir zaman. Isra Miraj terjadi setelah tahun yang penuh duka, yang dikenal sebagai Amul Hazn atau tahun kesedihan. Wafatnya 2 orang terdekat beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib, membuat Rasulullah sangat terpukul. Ditambah lagi penolakan keras dari penduduk Taif. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur beliau dengan perjalanan agung ke langit sebagai bentuk kemuliaan dan penguatan jiwa. Makna Isra Miraj untuk umat Islam: pertama, sholat, hadiah langsung dari langit. Dari seluruh ibadah, sholat adalah satu-satunya perintah yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam Islam. Sholat adalah penghubung antara hamba dan Rabb-Nya, serta menjadi tolak ukur keimanan dan kedisiplinan seorang muslim. Kedua, pembuktian keimanan. Peristiwa ini juga menguji keimanan para sahabat. Siapa yang benar-benar yakin dengan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetap teguh. Abu Bakar As-Siddiq menjadi contoh keimanan tertinggi yang membenarkan Rasulullah tanpa ragu meski akalnya tak bisa mencernanya. Ketiga, keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan luar biasa ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dari bumi ke langit ke-7 dalam satu malam adalah bukti mukjizat yang mengalahkan logika manusia. Keempat, tanda kenabian dan kedudukan Rasulullah. Dalam Isra Miraj, Rasulullah memimpin para nabi dalam sholat di Masjidil Aqsa, yang menandakan bahwa beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Ini juga memperkuat bahwa Islam adalah penyempurna agama-agama sebelumnya. Isra Miraj adalah pengingat bagi umat Islam untuk menjaga sholat. Kita seringkali menganggap remeh sholat, menundanya, atau bahkan meninggalkannya. Padahal, sholat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya, maka ia menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkannya, maka runtuhlah agamanya. Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Perjalanan Isra Miraj bukan sekadar cerita spektakuler, tapi ia adalah bukti mukjizat kenabian, hadiah perintah sholat, ujian keimanan, dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah dan umatnya. Semoga setelah menyimak kisah ini dari awal hingga akhir, kita semua semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin rajin sholat, dan semakin yakin akan kebenaran Islam. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel Kisah Hikmah Islami 11 agar makin banyak yang mendapat hikmah dari kisah ini.